sosial. Sebelumnya, gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga semua rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini fakta menarik yang aku akan bawakan adalah tentang orang pertama yang diangkat menjadi PNS di negara Indonesia guys, kayak gitu. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, aku mohon dulu kalian tinggalkan aku like, kalian jangan lupa komen, subscribe, dan kalian bagikan video ini atau channel ini ke teman-teman kalian biar channel ini bisa berkembang kayak gitu guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Silakan cek guys, kita langsung aja ke pembahasannya tentang siapa orang pertama yang menjadi PNS di Indonesia. Tapi sebelumnya aku ngomong-ngomong dulu tentang PNS ini. Siapa sih yang nggak pengen jadi PNS gitu guys? Ada beberapa kali orang yang udah ikut tes tidak lulus. Ada satu kali yang ikut tes mereka alhamdulillah karena rezekinya lulus. Dan semua orang bisa dibilang berlomba untuk mendapatkan status ini guys dengan segala profesi seperti guru, tenaga kesehatan, dan di kementerian atau di berbagai bidang yang lainnya kayak gitu guys. Tentu nggak mudah untuk menjadi PNS, apalagi beberapa tahun terakhir ini di Indonesia khususnya guys. Banyak persyaratan, banyak prosedur, dan sistem yang harus kita lewati kayak gitu guys. Kalau dulu mah kata beberapa guru yang udah usia lanjut di dekat-dekat rumah aku, itu pengangkatan itu sangat mudah, hanya mengabdi beberapa tahun atau mengajar dengan honor beberapa tahun itu bisa diangkat. Dan sekarang itu beda guys, semua orang walaupun mereka sudah honor beberapa tahun dan segala macamnya, atau mungkin baru tamat kuliah aja, itu bisa mengikuti tes PNS dengan situasi atau kondisi yang sama kayak gitu guys, tanpa dibeda-bedakan. Mana yang samanya, penuhi persyaratannya kayak gitu, harus melamar promosi yang memang sesuai dengan kita gitu guys. Kemudian jika lulus tes administrasinya, maka bisa lanjut ke tes SKD-nya. Itu tes SKD pasti kalian udah tahu guys, tes kemampuan dasar yang di dalamnya terdapat 100 soal dengan 3 jenis kayak gitu guys. Ada TWK, kebangsaan gitu ya, ada TIU atau pengetahuan umum, kemudian ada tes kepribadian kayak gitu. Dengan masing-masing passing grade-nya ada. Jika lulus passing grade secara keseluruhan, maka kalian bisa ikut tes SKB dengan syarat kalian bisa masuk rankingan 3. Misalnya kalau dibutuhkan satu formasi, maka yang ranking 3 besar itu masuk ke tes SKB. Pasti paham lah kalian gitu. Zaman sekarang ini semua orang udah melek dengan teknologi dan informasi, itu pasti paham, apalagi tentang tes PNS gitu ya. Nah, aku langsung aja kembali, udah jauh panjang lebar gitu ya. Padahal kita cuma bahas tentang siapa yang menjadi orang pertama di Indonesia ini PNS pada saat itu guys. Nah, tentang orang pertama yang menjadi PNS di Indonesia pada saat itu guys, yaitu adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah orang pertama yang menjadi PNS di Indonesia guys, yaitu pada tahun 1940. Artinya beliau diangkat menjadi PNS sebelum Indonesia merdeka guys. Jadi tahu ya, orang pertama yang menjadi PNS di Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX guys. Nah, dengan nomor NIP 01, kosongnya 6 kali, 1 di belakangnya guys. Jadi 01 000 0001. Nah, jadi Bapak ini adalah orang pertama yang diangkat menjadi PNS di negara Indonesia guys. Oleh siapa? Ya, oleh siapa tau guys? Oleh almarhum Bapak Manuhuruk. Bapak inilah yang mengangkat Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menjadi PNS pada tahun 1940 guys. Siapa tadi bapaknya? Yaitu Bapak almarhum A.E. Manuhuruk. Yang bapak ini sendiri adalah Kepala Administrasi Kepegawaian Negara guys, kayak gitu. Nah, tapi yang uniknya guys, Bapak Manuhuruk ini tidak PNS pada saat mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi PNS guys. Jadi mantap gitu guys. Si pengangkat PNS bukan dari kalangan PNS, tapi bapak ini adalah kepala dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara gitu guys, pada tahun 1940-an atau pada tahun sebelum Indonesia merdeka gitu guys. Mari kita lihat biografi beliau. Siapa sih Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sebenarnya? Pasti kalian udah tahu guys, di pelajaran sejarah beliau juga pernah dibahas kayak gitu guys. Tapi yang mana tahu kalian lupa,
aku akan bahas lagi di sini gitu. Beliau lahir di Jogja tentunya pada tanggal 12 April 1912. Kemudian wafat di Washington DC, Amerika sekitar tanggal 2 Oktober 1988. Kira-kira berapa umur beliau gitu guys. Nah, banyak sebenarnya jasa-jasa beliau untuk negara kita guys. Beliau juga pernah menjadi wakil presiden yang kedua di Indonesia guys, sekitar tahun 1973 hingga tahun 1978 beliau menjabat sebagai wakil presiden kita yang kedua guys. Ayo, siapa presiden kita yang kedua? Silahkan kalian komen guys. Nah, di samping itu guys, banyak lagi kedudukan atau tahta beliau di negara kita guys. Beliau juga pernah menjadi atau menjabat sebagai gubernur pertama di Jogja gitu guys. Nah, beliau adalah penguasa Jogja terlama, yaitu sekitar 48 tahunan guys. Nah, gimana? Jadi beliau bukan orang sembarang orang gitu guys. Beliau adalah orang yang sangat berjasa untuk negara kita gitu guys. Apalagi sebelum tahun Indonesia merdeka gitu ya. Beliau adalah orang-orang yang juga ikut berjasa dalam memajukan atau mensejahterakan negara Indonesia gitu guys. Nah, selain menjadi wakil presiden, selain menjadi gubernur, bahkan beliau hebatnya pernah menjadi atau terkenal sebagai Bapak Pramuka di Indonesia guys. Nah, jadi orang Pramuka atau anak-anak Pramuka wajib tahu bahwa Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menjadi Bapak Pramuka di Indonesia guys. Kalau melihat sejarahnya, orang sekarang atau anak Pramuka sekarang tentu harus tahu kayak gitu guys. Nah, bukan itu aja guys, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini juga pernah menjadi Ketua Kuartir Nasional Indonesia guys. Orang Pramuka pasti tahu, sekitar tahun 60-an hingga 70-an gitu guys, kayak gitu. Nah, di samping itu beliau juga pernah menjadi menteri guys. Banyak urutannya tuh guys, menteri-menteri beliau duduki itu banyak jenisnya di tahun-tahun dulu semasa beliau masih hidup gitu guys. Jadi beliau adalah orang bukan sembarang orang. Beliau adalah orang terpandang, beliau adalah orang yang berjasa untuk kemajuan negara kita gitu guys. Jadi jasa-jasa mereka, jasa-jasa beliau, jasa-jasa para pejuang kita zaman dahulu itu jangan sampai kita lupakan gitu guys. Karena tanpa jasa-jasa para pejuang, negara ini tidak akan menjadi seperti ini. Jadi untuk generasi muda, penerus bangsa, kita wajib mempertahankan apa yang telah beliau perjuangkan bersama teman-teman beliau, bersama para pejuang dahulunya, agar Indonesia ini tidak lepas begitu saja ke tangan-tangan orang-orang yang ingin menguasai kita guys. Dulu yang bisa aku bahas tentang fakta terkait orang pertama yang diangkat menjadi PNS di negara kita guys. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Apalagi untuk orang yang sudah subscribe, like, mengkomen. Sekali lagi aku bilang terima kasih. Mohon kalian tunggu aja video berikutnya dari aku dengan pembahasan fakta-fakta yang lebih menarik lagi tentunya. Jangan bosan, aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.